hari ini. Bagaimana keadaan Mbak dan Ibu hari ini? Pagi Mbak, ibu saya kabarnya lumayan baik hari ini. Oh, syukurlah kalau begitu. Nah, saya lihat Ibu ditemani dengan anaknya, nggih? Iya Mbak. Iya Mbak, saya selalu berusaha menemani ibu. Bagus sekali Bu, kedatangan saya ke sini adalah untuk berbincang sedikit mengenai pentingnya latihan kekuatan khususnya bagi lansia seperti Ibu. Kita akan fokus pada latihan yang bisa dilakukan dengan bantuan kursi ya. Kira-kira kita punya waktu sekitar 25 menit untuk berbicara dan mencoba beberapa latihan. Apakah Mbak dan Ibu bersedia? Iya, bersedia Mbak. Iya Mbak, saya juga khawatir kalau ibu nanti malah kenapa-kenapa. Justru itu Mbak, latihan kekuatan ini harus dilakukan dengan tepat dan aman, apalagi dengan bantuan kursi yang sangat bermanfaat bagi lansia. Nah, sebelumnya saya izin bagian cover dulu ya. Bisa dibaca-baca nih Bu. Saya akan memberikan sedikit pemaparan materi nih Bu. Apa sih latihan kekuatan itu? Nah, latihan kekuatan dengan kursi adalah olahraga yang sederhana yang memanfaatkan kursi sebagai alat bantu untuk memperkuat otot tubuh. Yang latihan ini bisa dipraktekkan oleh lansia untuk meningkatkan kekuatan ya Mbak dan Ibu. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya itu meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan keseimbangan, fleksibilitas, peningkatan mobilitas dan menjaga kemandirian, khususnya buat ibu yang sudah lumayan tua ini ya, dan menuju lansia ini. Nah, untuk gerakan-gerakannya itu ada beberapa ibu nanti kita praktekkan bersama-sama dan Mbak itu boleh mencoba biar bisa latihan sendiri di rumah. Contohnya itu angkat kaki dengan ditekuk itu 90 derajat, kita angkat gitu. Terus yang kedua angkat satu kaki secara lurus. Terus angkat kedua tangan lurus ke atas. Nah, itu biasanya bisa menggunakan alat bantu seperti alat beban atau botol yang dimiliki di rumah. Selain itu angkat kedua tangan lurus ke depan. Itu juga bisa diberikan dengan tambahan seperti botol untuk menambah kekuatan. Terus ada juga tips aman dan efektif supaya aman Ibu dan Mbak, supaya ibunya tidak kenapa-napa ya. Yang pertama itu gunakan kursi yang stabil dan kokoh. Kan nggak mungkin ya Mbak kalau kursinya itu udah dimakan air dipakai, kan nggak mungkin ya Mbak. Terus yang kedua, lakukan pemanasan ringan, latihan pemanasan tipis-tipis gitu supaya ibunya tidak cedera. Yang kedua, pastikan postur tubuh benar dan sesuai. Jadi nggak boleh sambil bercanda, jadi harus serius. Nggak boleh kayak nanti takutnya ibunya kenapa-napa juga. Yang kedua, perhatikan pernapasan supaya ibunya bisa sambil bernafas dengan kayak ngos-ngosan. Mbak mau tanya apakah latihan ini aman bagi ibu saya? Soalnya ibu
saja Mbak, kita akan melakukannya perlahan dan bertahap. Jika ada rasa nyeri, ibu bisa langsung berhenti. Justru dengan latihan teratur, kekuatan otot di sekitar lutut bisa meningkat dan membantu mengatasi nyeri. Tapi kita tetap perhatikan kondisi ibu ya Mbak. Bagaimana ibu dan Mbak, apakah bersedia untuk mencoba beberapa gerakan ringan ini? Iya Mbak, saya bersedia dan tertarik untuk mencoba. Saya juga ingin melihat gerakannya Mbak, biar nanti bisa membantu ibu di rumah. Tentu saja Mbak, mari kita mulai ya. Baik Ibu, kita mulai gerakannya ya. Yang pertama, angkat kaki, jangan ditekuk 90 derajat Ibu, seperti ini. Pelan-pelan Ibu. Apakah nyaman Ibu? Nyaman Mbak? Boleh diturunkan Ibu. Kita ganti kaki yang satunya ya. Diturunkan Ibu. Terus kemudian angkat kaki dengan lurus ke Ibu, seperti ini. Bisa dicoba Ibu. Itu satu kaki atau dua kaki? Satu saja. Nanti bergantian. Selanjutnya angkat tangan ke atas Ibu seperti ini. Angkat ke depan. Nah, biasanya gerakan ini tuh bisa ditambahkan dengan beban seperti botol diisi air Ibu. Baik Mbak. Nah, bagaimana perasaannya Ibu? Apakah ada rasa tidak nyaman? Lumayan terasa sedikit Mbak, tapi tidak sakit. Bagus, kita lakukan sedikit saja dulu ya. Ingat kuncinya untuk melakukan secara rutin dan bertahap. Ibu bisa mencoba gerakan-gerakan ini di rumah setiap hari, misalnya 5-10 kali pengulangan setiap pergerakan, yang penting konsisten. Baik Mbak. Nah, dalam waktu sekitar 5 menit ke depan, mungkin ada pertanyaan dari Mbak dan Ibu. Saya ingin bertanya Mbak, untuk frekuensinya sendiri itu senamnya dilakukan berapa kali ya Mbak? Untuk permulaan bisa dilakukan 1 kali sehari. Nanti jika kalau sudah terbiasa dan merasa lebih kuat, bisa ditingkatkan menjadi 2 kali sehari ya Mbak. Nah, yang penting dengarkan tubuh Ibu juga. Jika merasa lelah istirahat saja. Oh ya, tadi kan saya juga memaparkan materi beberapa tips aman dan efektif. Apakah Mbak bisa menyebutkan salah satunya saja? Yang pertama itu ada untuk meningkatkan kekuatan otot, lalu untuk fleksibilitas, serta meningkatkan keseimbangan. Baik, saya rasa Mbak dan Ibu juga sudah paham. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak Mbak. Baik, itu saya dari baik, itu dari saya. Nanti Mbak bisa membantu Ibu untuk membantu untuk melakukan gerakan-gerakan tadi di rumah secara rutin ya Mbak. Nanti saya mungkin kesini sekitar tiap bulan ya untuk memantau kegiatan perkembangan Ibu. Bagaimana, apakah sudah tambah kuat atau